Hello para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, jadi di depan kita ini ada yang namanya GoPro Hero 4 Black Series atau edisi hitam. Ya, jadi gue baru beli GoPro Hero yang Black Series atau GoPro Hero 4 yang seri Black. Jadi gue sedikit cerita dulu, gue mendapatkan namanya ini kamera GoPro ini, harganya itu cukup murah ya untuk di pasaran ya, karena gue dapat bekas dan kondisinya sangat oke banget. Ini gue dapat harganya hanya ratusan ribu saja guys, sekitar 800 ribu ya kan. Jadi si orang itu dia butuh uang karena dikarenakan dia itu terkena PHK karena pandemi gitu ceritanya. Terus anaknya mau bayaran sekolah dan dia bingung, akhirnya dia menjual koleksi buat travelingnya ke Facebook. Kebetulan gue waktu itu lagi nyari-nyari GoPro yang pas itu enaknya apa. Cuman karena berhubung GoPro Hero 4 Black Series ini harganya murah banget, dia bilang BU. Sebenarnya dia pasarin tuh harganya nggak segitu. Kayak harga pasaran pada umumnya 15. Waktu itu dia buka harga 2,5, terus diturunin jadi 15. Terus gue pantau terus, akhirnya dia ngejual di sekitar 1,2-an. Nah, terus gue tembak aja harganya 800 bos, langsung beli tanpa gue cek barangnya. Jadi gue main COD aja gitu, kayak yakin aja gitu kalau misalnya barangnya bagus, karena kondisinya 800 ribu tuh udah murah banget ya kan buat GoPro Hero 4 gitu. Cuman di sini gue bukannya menjatuhkan harga GoPro ya, disclaimer aja, karena kebetulan gue dapet GoPro-nya murah atau orangnya BU, dan BU itu kita tidak bisa menyalahkan orang yang jual karena ya emang dia butuh uang, jadi mau gimana dia harus jual murah gitu. Kalau misalnya kalian mau beli, pasarannya itu sekitar ya yang tadi gue bilang 1,5 sampai 2 jutaan tergantung dapat paketannya. Dan ternyata gua itu beruntung banget. Nah, ini bisa dilihat ya kan. Ini adalah GoPro-nya nih. Ini kita langsung unboxing aja ya. Jadi ini adalah GoPro Hero 4 Black Series. Jadi GoPro Hero 4 Black Series itu sama yang silver, bedanya itu cuma di belakangnya doang, kagak ada si layarnya. Dan keunggulan dari ini, yang black itu dia isinya tuh lebih mantap daripada yang silver. Tapi harga di pasarannya tuh lebih murah. Gue juga bingung kenapa yang silver itu lebih mahal daripada yang black kalau yang bekasnya. Padahal pada awalnya si GoPro Black ini lebih mahal pada awal kita beli atau pada awal perilisannya. Karena gue sebelumnya juga udah pernah punya yang GoPro Silver. Bukan pernah, bahkan gue masih punya di rumah. Gak gue bawa, tapi gue iseng aja pengen beli. Karena gue malas ngirim-ngirimnya, jadi gue beli aja gitu. Dan ini GoPro-nya bisa dilihat ya kan. Dia tuh masih asli mulus banget paketannya. Masih apa ya, ini namanya ibaratnya hoki dalam saat kita membeli barang atau kita menogelkan diri untuk apa ya, namanya barang murah, kita coba aja lah, kita pastiin ke orangnya, udah kita datengin, ternyata dapatnya bagus. Menurut gue sih bagus nih, dia masih bening banget ya kan, masih bening banget. Dan ini sama dia di Garskinin. Ini orangnya yang jual sebelumnya sih apik banget sih, asli. Nggak geradagan cara makainya. Ini tuh sama dia si GoPro-nya dikasih inian Garskin ya namanya ya. Ini tuh zaman dulu banget nih. Kalau kalian tahu nih stiker-stiker kayak gini nih, ini masih mulus banget nih. Loh, masih mulus. Ya kan? Masih mulus. Ini kita sisihin GoPro-nya. Saking mulusnya nih, gua dapat paketan GoPro-nya itu isi dari si boxnya itu masih dapat stikernya nih. Jadi gue bener-bener hoki banget. Kan bener masih dapat stikernya ya kan. Gue masih dapat stikernya 3, terus buku panduannya lengkap semua. Sama yang paling mantepnya lagi, dengan harga segitu gue dapet yang namanya full aksesoris ya enggak sih. Nih lihat nih aksesorisnya, ada yang namanya case dari stainless buat outdoor dalam keadaan ekstrim kayak main motor crossan nih. Jadi GoPro-nya walaupun ketabrak paling seenggaknya baret dikit, gak nyampe pecah GoPro-nya karena ini stainless gitu. Terus kita dapat yang namanya 3 baterai. Ini
3 baterai GoPro original. Lu bayangin harga segitu dapat 3 baterai GoPro original. Nih. Gue tahu kenapa dari originalnya. Baterai GoPro yang original sama yang KW, kalau yang original tuh ininya tumpul. Nggak lancip. Terus kenapa gue bisa bilang 3? Karena yang satunya ada di sini, di dalam ini. Nanti gue nyalain. Kita review singkat aja ya, sepengetahuan gue. Dan ini dia isinya. Lemnya ini masih disegel guys, masih apa ya, masih bawaan pabrik ini. Karena gue dulu pernah punya GoPro, tapi gue masih belum jadi konten kreator. Gue punya GoPro, nanti gue tempelin fotonya. Kalau gue pernah punya GoPro di tahun 2016an atau 15an gitu. Ini bisa dilihat, no masih apa ya? Ini plastiknya nyampe kuning gitu, saking nggak pernah dipakainya nih. Ini tuh, ini masih ori punya GoPro nih, 3M-nya nih. Karena kalau yang 3M ori dari GoPro tuh nempel langsung ke ininya, bracketnya. Ini juga yang buat kotaknya, yang kotak ini sedikit agak lengkung buat di helm, no. Ini saking lamanya jadi agak mengkerut-mengkerut gitu, guys. Terus kita dapat ini nih, gila ini masih diplastikin juga loh. Si Mika anti air. Terus kita dapat yang namanya ini nih. Bracket yang plastik buat ringan, buat traveling santai-santai dalam kondisi tidak hujan atau ekstrim. Jadi GoPro-nya telanjang, tinggal pasang aja di sini. Dan yang dapat lagi nih, tadi kan kita dapat baterainya sama dapat chargernya, charger output kayak vape. Jadi kan GoPro itu paketannya cuma dapat kabel charger, kagak dapat casanya. Dan ini kita dapat, gila dengan harga segitu guys, mantep banget. Ini punya gua yang waktu itu pernah kita review buat di helm, ini gua taruh aja dalam sini. Sama beberapa tali-talian ya kan, no tali-talian, gua nggak tahu ini tali buat apa aja. Terus sama ini dapat bracket buat handphone, dan ini nanti ditaruh di apa sih, bracket GoPro yang buat itu loh, HP sama handphone. Jadi kayak gini biasanya tuh nanti. Nah ini tuh kayak gini nih nanti masangnya, cuman di sini bracketnya gua nggak dapet. Terus yang selanjutnya kita dapat ini juga nih, bawaan dari si GoPro-nya, lengkap semua, masih pada mulus-mulus guys, gila. No. Lo lihat kan. Mantep banget. Hoki banget, hoki asli. Dan gue di sini nggak disclaimer lagi. Gue nggak pengen ngejatuhin harga GoPro Hero 4. Gue cuman beruntung dapat membeli barang, dan gue juga bisa membantu orang itu dengan menjual GoPro-nya. Karena ya namanya juga orang kan lagi butuh duit, nggak ada yang tahu gitu. Ini talinya banyak banget, kita dapet 4 tali di sini. No, kita dapat 4 tali gitu guys. Dan lanjut, ini masih banyak guys aksesorisnya guys. Nih, no aksesoris anti sinar UV atau siang-siang. Ini cocok banget nanti kita buat motovlog di kota Surabaya karena panas banget. Terus kita dapat perkabelan, ini kabel ori dari bawaan GoPro yang digunakan untuk ngecas ya kan. Nah, GoPro ini asli dari bawaannya. Dan ini dapat kabel lagi, ini dia banyak kabel banget, gua nggak tahu fungsinya untuk apa, banyak kabel kayak gini. Terus dapat kabel yang panjang juga. Ini kabel yang panjang bukan punya GoPro atau aftermarket ya. Dan yang terakhir kita dapat yang namanya, bukannya terakhir, yang dua dari terakhir ini dapat inian tongsis. Ini yang terpenting sih kalau misalnya traveler nih, dapat tongsis buat video-video gitu. Dan sama yang terakhir alat blast on buat ngebersihin GoPro-nya. Gila. Sama ini nih kita dapat namanya ituan tuh kayak blast on gitu, ini buat ngelap-ngelapnya. Gila lengkap banget kan, mantep buat asli. Ihu rezeki anak soleh guys. Pasti kalian iri kan, pasti bilang bohong lu bang, bodoh amat. Yang penting gue dapet murah. Terus ini apa tuh namanya, segel. Ini tuh segel saat pembelian GoPro. Ini nanti biasanya tuh taruhnya di belakang sini nih, di belakang sini nih, biar si GoPro-nya nggak jungkat-jungkit yang pas pertama kali kita buka. Dan sama tasnya yang pasti. Oh iya bentar, gue punya terakhir tongsis yang dapat dari si doi. Tada, ini dia tongsis buat di dalam air. Jadi kalau misalnya kalian berenang nih, tongsisnya kayak ginian nih. Ini tuh isinya kosong, warnanya kuning banget,
fungsinya untuk pelampung. Jadi kalau misalnya ini dicemplungin ke air GoPro-nya, dia nanti ngambang. Nanti dia ngambang gitu, geleng. Jadi ketahuan dah GoPro kita lagi ngambang, ambil dah. Jadi GoPro kita nggak tenggelam guys, gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebuka atau melihat isi paketan dari abang-abang yang jual GoPro ini, dapat apa aja, lengkap banget kan. Pasti kalian iri kan, cia, kalian pasti pengen kan dapat GoPro Hero 4 Black Series murah banget ya kan. Kapan lagi lu dapat GoPro Hero Black Series murah ya kan. Syukurin. Makanya buat kalian tuh yang suka suka pengen belanja barang murah tuh, pantengin aja GoPro-nya lagi marketplace Facebook. Karena di Facebook tuh walaupun banyak orang yang nawar sadis-sadis, itu karena terbiasa dari orang-orang yang suka ngejual barangnya murah-murah guys. Karena mereka itu sudah tidak tahu bagaimana caranya menjual barangnya guys. Apalagi yang tadi gue bilang di awal, GoPro Hero 4 ini sudah banyak, atau bukan sudah banyak, sudah sedikit peminatnya guys yang non lensa ini. Padahal kalau misalnya kalian cari tahu ya, isiannya atau jeroannya bagusan ini guys. Karena kenapa? Dia tuh cuman nggak ada yang namanya lensanya doang guys, lensa di belakangnya guys, bukan lensa sih, LCD-nya guys, kagak ada. Udah, kekurangannya cuma itu doang, dia kagak ada LCD-nya. Tapi kan di zaman sekarang ini kita sudah memiliki handphone guys, handphone yang digunakan untuk mengkonekkan si GoPro ini guys. Kalau misalnya kalian tidak punya handphone, kalian pasti tidak bisa nonton konten ini guys, ya kan? Oke, gitu sih. Nah, jadi GoPro Hero 4 ini resolusi sama frame per second-nya, atau biasa dibilang sama orang-orang FPS, itu lebih bagus guys daripada si silver guys. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengutamakan hasil buat kalian bisa nonton dengan hal-hal yang baik atau yang lebih jernih, ini solusinya guys, karena harganya lebih murah daripada yang silver guys. Dan banyak orang yang tidak tahu guys, karena pikiran mereka itu yang bagus adalah yang ada lensanya guys. Sebenarnya belum tentu guys, karena GoPro ini di tahun itu peruntukannya memang buat yang namanya extreme cam guys, bukan buat gaya-gayaan kayak zaman sekarang guys, gitu guys. Nah, ini apa sih namanya, isi dalamnya guys, bisa dilihat guys, masih bagus banget guys, jernih sekali guys, karena memang jarang dipakai guys ini guys. Sedikit kasih tahu aja guys, gue memang beruntung sekali guys dapat ini guys, karena masih mulus guys. Dan kenapa gue bisa bilang mulus, karena ini si stiker GoPro-nya guys masih tajam-tajam guys. Kalau tajam-tajam gini tandanya dia baru beli langsung dipasang dan jarang dipakai guys, gitu guys. Udah keren belum gue cara pembawaan nge-review si GoPro ini guys? Udah kayak channel-channel review lain belum? Ya, jadi gitu sih guys isinya. Dan ini kita sedikit review ya. Jadi ini tampilan awalnya itu tadi yang kayak isi GoPro-nya, baterainya dan lain-lain. Dan ini juga tuh ada 4 kali foto, gue udah nyoba-nyoba. Ini baterainya tinggal segini. Terus kita pencet lagi. Ini tuh apa ya? Setup. Ini ke setup buat inian lah, pokoknya setting-settingan. Kalau misalnya masalah setting-settingan, kalian tonton aja di channel-channel tentang perkameraan, dia lebih paham. Kalau gue nggak paham. Dan di sini ada tombol 1 buat ngeback. Nah gitu guys. Dan ini tombolnya buat nyari si menunya. Dan atas, tombol atas ini buat OK. Dan tombol atas ini fungsinya buat moto. Dan ini buat milih ke bawah atau ke atas. Tapi ini sebenarnya nggak bisa ke atas, jadi cuma ke bawah terus. Kalau misalnya mau pilih ke atas lagi, harus nunggu nyampe paling bawah gitu guys. Dan ya, tombol ini tuh fungsi lainnya selain ngeback juga bisa mencet buat ngisi mode. Sama kalau dipencet lama dia bakalan nyalain si iniannya, wifi-nya. Nah itu tadi tanda warna biru itu menandakan bahwa wifi-nya nyala, atau bisa dipakai ngekonekin pakai remote dari HP kalian guys, gitu guys. Repairnya gampang, tinggal cari aja di YouTube, karena gue bukan pro dalam
pembahasan kamera, tapi buat orang-orang yang itulah pasti ngerti lah, orang-orang yang bisa baca pasti ngerti gitu sih. Dan ini adalah colokan buat aksesoris, entah lu mau pakai Sena, pakai LCD tambahan itu juga bisa. Yang silver juga ada sebenarnya, cuman kalau yang silver buat apa, udah ada layarnya, masa pakai tambahan layar gitu, nggak guna sih sebenarnya. Jadi overall gitu aja video kali ini guys. Sampai jumpa di next video. Pasti kalian iri banget melihat video kali ini ya kan. Yihu, gue dapet GoPro Hero 4 Black Series, harganya murah. Dan sedikit disclaimer gue bahwa tidak ingin menurunkan harga pasar, karena memang gue dapetnya murah ya, kalian bisa tahu ya kan. Dan sampai jumpa di next video. See you next time. Guru Dika pamit. Bye bye. Hihu, sling.